pemimpin aliansi. Datang tanpa diundang. Kau benar-benar percaya bangsa Dacia tak punya siapapun lagi? Mungkinkah Anda yang legendaris, pemimpin aliansi gadis bunga? Hebat. Sangat cocok untuk putra mahkota prajurit nomor 1 dari Dongyang. Itu sangat bisa diterima. The film was translated and narrated by M Media. Bajingan, beraninya kau memilih seekor anjing untuk menikahi pemimpin aliansi kita. Kamu benar-benar keterlaluan. Pemimpin aliansi adalah kebanggaan dari Dacia kita. Telah mencapai alam seorang guru bela diri. Hari ini kalian kelompok berandal pasti akan mati. Mati. Bawa anjing-anjingmu dan segera keluar dari Dacia. Dasar bajingan. Kami datang ke sini dengan ketulusan penuh. Apakah ini cara Dacia Anda memperlakukan tamunya? Dasar bajingan. Ketika teman datang ada anggur yang enak. Tetapi jika bandit datang, inilah nasib yang akan kamu temui. Pemimpin aliansi perkasa. Orang dong yang keluar dari Dacia. Keluar dari Dacia. Keluar dari Dacia. Dasar bajingan. Pemimpin aliansi Si dengan sosok dan penampilan seperti itu. Sungguh sayang untuk menikahi putraku yang tidak layak. Tufei Yuanjiro prajurit nomor 1 Dongyang. Mengapa kamu tidak menjadi wanitaku dulu? Seorang pejuang bisa dibunuh, tetapi tidak dipermalukan. Untuk berurusan dengan pencuri anjing sepertimu, aku Si Menging tidak takut untuk bertarung. Karena kamu ingin bermain dengan sangat buruk, maka aku akan menghiburmu. Aku jamin aku akan membuatmu tunduk dengan sukarela. Putih, aku ingin tahu apakah bagian tubuhmu yang lain juga seputih ini. Aku akan membunuhmu. Dikatakan bahwa orang yang bisa membunuhku bermarga Shu. Sayang sekali rumput kuburan anggota keluarga Shu sudah setinggi beberapa jam. Jika tidak, aku benar-benar akan pergi dan mengunjungi mereka. Sekarang aku umumkan, dunia persilatan Dacia Anda sudah selesai. Pemimpin aliansi, hasil karya wanita Dacia. Sangat nyaman. Pasti akan sangat menarik. Bisakah kamu mendengar? Minggir. Tombak. Bagus. Begitu tombak roh pahlawan pemimpin aliansi ditarik, darah harus tertumpah. Orang-orang ini sudah ditakdirkan. Jika pemimpin aliansi tidak menunjukkan kekuatannya, kalian semua para binatang buas benar-benar mengira dia kucing yang sakit. Ini buruk. Menging bukan tandingannya. Dasar berandal tidak tahu terima kasih. Kenapa kau merangkak kembali ke sini? Pemimpin aliansi selalu memperlakukanmu dengan baik. Tidak bisakah kau mendoakan yang terbaik untuknya? Dasar bodoh. Jika bukan karena pemimpin aliansi, kau mungkin masih berkelahi dengan anjing di jalanan untuk mendapatkan makanan. Lupakan saja pedang tidak punya mata. Sebentar lagi dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Kekuatan ini seperti menggaruk gatal saja. Jika kau menggarukku seperti ini di ranjang, betapa indahnya itu. Dasar gila tak tahu malu yang menyemburkan kata-kata kotor. Hari ini, aku akan menggunakan tombak roh pahlawan ini untuk mengirimmu ke neraka. Mati.
pemimpin aliansi. Jadilah wanitaku, dan aku bisa mengampuni tulang-tulang jarimu. Lagi pula gadis cantik sepertimu. Sejak aku mulai menaklukkan Dacia. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku, dasar iblis pembunuh. Kurasa kau salah paham. Justru 35 pemimpin aliansi lainnya yang memohon padaku untuk membunuh mereka. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan Daciamu yang luas. Karena tidak memiliki seorang pun yang mampu bertarung. Harum. Wanita yang sangat cantik. Aku belum sempat menikmatinya. Bagaimana bisa aku tega membiarkanmu mati? Berandal Dongyang. Aku akan melawanmu sampai mati. Seorang jenderal memiliki pedang, tetapi tidak menebas seekor lalat pun. Sebutkan nama hinamu. Aku akan memberimu kematian cepat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar tidak bodoh lagi? Dasar anak, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Bibi Liu, lepaskan aku. Bibi Liu, aku harus pergi menyelamatkannya. Nona muda berkata, jika kau naik ke sana kau pasti akan mati. Kita harus segera pergi. Cepat pergi cepat. Siapa lagi? Kalian orang-orang Dacia. Tidak ada satupun dari kalian yang punya nyali. Tidak seperti kami di Dongyang, yang memiliki semangat Bushido. Kau. Atau kau. Atau kau. Orang bodoh itu benar-benar berani maju. Bodoh kecil. Bodoh kecil siapa ini? Apakah dia selalu seberani ini? Karena tidak ada yang mendisiplinkannya. Aku akan mendisiplinkannya atas nama orang tuanya terlebih dahulu. Jika mereka tahu bahwa aku telah menyerahkan diriku kepadamu, mereka pasti akan membunuhmu. Lari! Kamu adalah wanitaku, jika aku tidak datang untuk melindungimu. Kepada siapa lagi, kamu bisa bergantung. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku harus menyelamatkannya. Lihatlah keadaanmu. Apa bedanya antara kau dan pemimpin aliansi ketika dia menjemputmu bertahun-tahun lalu? Perlakukan saja dirimu seperti anjing baiklah. The film was Sekarang translated pemimpin aliansi and tidak ingin narrated menahanmu by lagi. M Media. Kau harus pergi. Pemimpin aliansi, si pakaianmu agak kotor. Aku ingin menggantinya untukmu. Dijamin memuaskanmu. Pakaian bunga sakura. Beraninya kau menyuruh nona muda kami memakai pakaian bunga sakura. Kurang ajar, jika dia mengenakan pakaian bunga sakura, bukankah dia akan menjadi wanita Dongyang? Anjing-anjing Dongyang ini benar-benar sudah keterlaluan. Lihat wajah ini. Dan sosok ini. Jika kau mengenakan pakaian bunga sakura kami, kau akan menjadi lebih memikat. Kau tidak tahu malu. Wanita Dacia memang memiliki temperamen yang berapi-api. Sebaliknya wanita Dongyang kami jauh lebih penurut. Aku lebih baik mati daripada memakainya. Itu bukan urusanmu. Sekarang kau hanya perlu memberitahuku. Haruskah aku membantumu melepasnya? Atau kau akan melepasnya sendiri? Sekarang setelah kau jatuh ke tanganku, apakah kau hidup atau mati bukan urusanmu. Bagaimana kalau kita bermain game? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aturan permainannya sangat sederhana. Selama kau mengenakan pakaian bunga sakura, mereka bisa hidup. Jika tidak, saudara muda, Binatang kamu adalah binatang? Tidak. semuanya ingat. Ketika seorang wanita mengatakan tidak, itu berarti ya. Jangan berhenti terus bunuh. Baiklah. Akhirnya ada satu orang pintar. Tuan, tolong jangan bunuh aku. Pemimpin aliansi, tolong kenakan saja pakaian bunga sakura itu. Itu hanya sehelai kain. Kita telah menjadi sesama murid selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana kau bisa tega membiarkan kami mati tepat di depanmu? Pemimpin aliansi Si, muridmu ini tampaknya sangat kecewa padamu. Baiklah,
Aku akan memakainya. Pemimpin aliansi jangan pakai itu. Kita berjanji untuk membela Dacia bersama sampai mati. Kau lebih buruk dari idiot itu. Ya kau memalukan. Saudara-saudara, jika kepala kita jatuh, kita akan memiliki bekas luka sebesar mangkuk. 18 tahun kemudian, kita masih akan menjadi kelompok pahlawan. Tidak. Pemimpin aliansi sejak zaman kuno siapa yang bisa lolos dari kematian? Hidup kita dibandingkan dengan martabat Dacia. Kita mati dengan kematian yang layak. Kami bersumpah untuk membela martabat Dacia sampai mati. Aku benar-benar semakin tidak mengerti tentang kalian orang-orang Dacia. Sekumpulan idiot. Mati. Bagaimana kau bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan? Bagaimana kau bisa tidur dengan wanita? Apakah yang kukatakan masuk akal? Ya. 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 Berlututlah, aku tidak suka kau lebih tinggi dariku. Tuan orang-orang ini. Mereka bahkan tidak mengerti kebenaran hidup yang begitu sederhana. Orang Dacia semuanya bodoh. Orang Dongyang perkasa dan kuat. Aku wanita tua ini pasti sudah buta. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah menyadari bahwa Ko Ujai sebenarnya dia pengikut yang mengkhianati negara demi kemuliaan. Tuan, dia adalah ibu susu pemimpin aliansi. Keduanya berbagi ikatan seperti ibu dan anak. Selama kita mengendalikan dia, kita tidak perlu takut pemimpin aliansi membangkang. Sia-sia aku mengajarimu strategi militer dan memperlakukanmu seperti saudara. Mereka menghormatimu sebagai kakak murid senior. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu hina dan keji. Lepaskan dia. Kesabaranku ada batasnya. Aku akan bertanya sekali lagi. Mau kau pakai atau tidak? Aku... Rasakan sakitnya. Pertimbangkan rasa sakitnya. Jalan. Kau ingin mati. Itu tidak akan semudah itu. Baiklah. Aku akan menghitung sampai 3. 1 hitungan 1 sayatan. Sampai kau bersedia memakainya. Aku ingin tahu, apakah mulutmu lebih keras? Ataukah nyawanya yang lebih keras? Aku akan memakainya. Aku akan memakainya. Ada pepatah kuno di The Dacia. film was translated Mereka yang and memahami zaman narrated by adalah M. pahlawan. Media. Kukira, pemimpin aliansi Si, sama seperti kami prajurit Dongyang, memiliki hati sekeras besi dan batu. Ampuni Bibi Liu. Ampuni yang lain. Mereka semua tidak bersalah. Baiklah, itu bukan tidak mungkin. Itu tergantung pada penampilanmu selanjutnya. Pemimpin aliansi, jangan biarkan pakaian anjing orang Dongyang itu mengotori tanganmu. Lebih baik menjadi hantu Dacia daripada mengenakan pakaian bunga sakura. Ini yang disebut pria sejati, yang bisa membungkuk dan meregang. Apa yang kau tahu? Kau tidak boleh. Hidupku semurah rumput. Kematianku tidak layak disesali. Kau sama sekali tidak boleh karena aku melepaskan kelompok anjing orang Dongyang ini. Jangan terburu-buru. Sebuah keluarga harus selalu lengkap dan rapi. Aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan priamu. Nona muda. Kita para pejuang Dacia. Pada akhirnya suatu hari nanti, pasti akan menginjakan kaki di tanah Dongyang. Dan membalas dendam pada kami. Bibi Liu. Sekelompok orang bodoh, pengawal, ganti pakaian untuk pemimpin aliansi Si. Mengying, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak membutuhkannya. Pergi dari sini. Pergi jauh-jauh. Bodoh kecil. Cepat dan lari untuk menyelamatkan hidupmu. Aku sudah kehilangan Bibi Liu. Aku tidak tega melihat sesuatu terjadi padamu juga. Bajingan, pakaian bunga sakura ini
lebih berharga daripada nyawamu. Karena kau merusaknya, itu membuktikan kau telah bersiap untuk menghadapi kematian. Berani-beraninya kau menindas Meng Ying. Berarti kau sudah siap untuk menghadapi kematian. Orang bodoh ini hanya meniru apa yang dikatakan orang lain. Sekte bela diri Dacia penuh dengan orang-orang tak berguna. Itulah mengapa mereka membiarkan orang bodoh melompat keluar dan membuat tontonan. Oleh karena itu, terimalah kekuasaan Dongyang. Bajingan. Aku memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Yamamoto, habisi dia. Aku pemimpin aliansi Dacia yang bermartabat. Aku tak butuh orang bodoh sepertimu untuk menyelamatkanku. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Pergi. Dulu aku sendiri tidak berguna, tidak mampu melindungi orang-orang penting. Sekarang, aku tidak akan pergi kemanapun. Bajingan, aku akan membunuhmu. Tahu jelas kau akan ditebas sampai mati. Kau masih berani menyerang. Bocah bodoh ini lebih jantan daripada beberapa orang. Prajurit Dongyang, semoga keberuntungan militer kalian abadi. Berhentilah melakukan perlawanan sia-sia. Kau bodoh. Kau bahkan tidak tahu cara menulis karakter untuk mati. Anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Pengkhianat anjing. Mati sana. Mati 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 mati. Mati 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 mati. Sayang sekali. Keturunan spiritual tulang surgawi sudah mati. Kalau tidak aku pasti akan mencari bimbingan. Lupakan saja. Bawa gadis bunga itu pergi. Yang lainnya. Tidak seorang pun dari kalian akan pergi hari ini. Bodoh kecil. Kakak perempuan. Aku punya nama. Kamu benar-benar tidak bodoh lagi. Mengingat kau adalah anak yang cacat mental, aku tak ingin memakai cara berlebihan untuk hal sepele. Tapi kau telah memprovokasiku berulang kali. Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu. Kemarilah. Berurusan dengan bocah bodoh sepertimu, mencoreng semangatku sebagai prajurit Dongyang. Bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkanmu bergerak sekali lagi. Kamu bilang begitu. The film was translated and Kau bocah narrated bodoh. by M Media. Kurang kebajikan bela diri. Aku akan mengulitimu dan mencabut urat-uratmu, mengubah tulangmu menjadi tusuk sate. Kalau begitu aku akan mengikuti wasiat terakhirmu dan mengirimmu pergi. Bajingan. Meng Ying, Jika aku tidak salah menebak, dia adalah orang yang kau sukai. Aku akan tepat di depanmu, menelanjanginya. lepaskan dia. Hati-hati, dia mungkin menipumu. Meng Ying, kamu benar-benar bodoh. Sebenarnya namaku bukan si bodoh kecil. Namaku adalah Su Bu Fan. Bufan. Bufan. Pemimpin aliansi Si. Terlahir berkulit begitu putih. Aku bahkan belum tidur dengannya. Dan dia sudah mati. Sungguh pemborosan sumber daya surgawi. Tunggu sebentar. Apa marga Anda tadi? Kamu sama sekali tidak tahu apa artinya dia bagiku. Dan kamu pasti tidak akan tahu. Sejak saat kamu menginjakkan kaki di tanah Dacia, sudah ditakdirkan bahwa kalian, gerombolan pencuri anjing Dongyang ini, tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Bantai para pencuri anjing lindungi tanah air. Bantai para pencuri anjing lindungi tanah air. Aku datang adalah untuk berkuasa atasmu, dasar sampah Dacia. Karena kamu sudah datang, aku tidak pernah berniat untuk pergi. Baiklah. Kamu menghina semangat bela diri Daciaku. Kamu membunuh rekan-rekan senegaraku. Kejahatanmu pantas untuk 10.000 kematian. Tidak dapat ditoleransi oleh hukum alam. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk mereka. Jika kunci ini tidak dipatahkan, waktunya belum tiba. Jika kunci ini tidak rusak, kesempatan itu belum tiba. Negara hancur dan keluarga berantakan. Rekan-rekan senegara meninggal secara tragis. Dan aku tidak berdaya untuk melindungi orang-orang yang kucintai. Bersiaplah untuk mati.
Berapa lama lagi anakmu harus bertahan? Hari ini aku harus membunuhnya. Kalian semua masuk ke sini. Hari ini aku akan menggunakan nyawa orang Dongyang kalian untuk berkorban bagi jiwa-jiwa yang telah pergi dari Dasiaku. Kalian semua hadapi aku bersama-sama. Aku akan melawan 10 dari kalian. Aku melihat fenomena aneh di langit barusan. Bocah bodoh itu melambaikan tangannya, dan orang-orang Dongyang itu jatuh ke tanah. Mungkinkah dia kebetulan bertemu? Sembaran petir mendadak di hari yang cerah. Dia melawan 10 orang. Dia benar-benar bodoh yang tak bisa dipercaya. Yamamoto, anjing kesayanganku, sudah tidak sabar untuk makan. Cincang dia sedikit lagi untukku. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Pukulan yang bagus. Pukuli sampai mati orang-orang Dongyang ini. Aku akan mencincangmu menjadi pasta daging. Semua gerakanmu sudah habis. Sekarang giliranku untuk menyerang. Bajingan. Yamamoto, dasar bodoh. Kita hanya bisa berlutut di hadapan Dewa Perang Surgawi. Bagaimana bisa kita berlutut di hadapan seorang bocah bodoh? Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya siapa kau ini? Kamu tidak layak untuk tahu. Kamu hanya perlu tahu. Hari ini adalah hari kematianmu. Bahwa kau mengikutiku berkampanye di Dacia. Aku akhirnya menjadi orang yang menghabisimu. Yamamoto, selamat tinggal. Yamamoto adalah seorang samurai rendahan. Aku tidak terkejut kau membunuhnya. Tetapi jika kau ingin menantangku, kau harus punya senjata kan? Sapu, tombak roh pemimpin aliansi, bisa dicincang menjadi dua olehnya. Namun dia memegang sapu. Kita baru saja memiliki sedikit peluang untuk menang. Sekarang semuanya berakhir lagi. Menantangku dengan sapu. Apa kau serius? Ini bukan sapu biasa. Ini secara khusus digunakan untuk membersihkan sampah seperti kalian orang Dongyang. Apa kau pikir? Dengan memegang sapu yang patah, kau menjadi biksu penyapu. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan dengan benar skor di antara kita. Serangan ini ditujukan kepadamu karena telah menyerbu Dasiaku dan menjarah kota-kotaku, membunuh orang-orangku, menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan yang meluas. Serangan ini untuk menyerang kesombongan dan kebodohanmu, mengkhianati tuan dan leluhur. Semangat bela diri Dacia, bertahan selamanya. Pertama ada Dasiaku, lalu ada Dongyangmu. Mengerti? Serangan ini untuk menyerang kebutaanmu, menghina kekasihku, membunuh sesama muridku, menyebabkan garis keturunan sekteku terputus. Bagus, bunuh orang Dongyang ini. Untuk membalas dendam rekan murid kita, bunuh dia. Surga memiliki mata dan juga mengikuti jalan. Kejahatan mengerikan.
Bajingan kecil dari Dongyang, sama sekali tidak punya hati nurani. Jika langit tidak mengambilmu, aku yang akan melakukannya. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Masih belum diketahui. Kalian merayakannya terlalu dini bukan? Mungkinkah? Ini adalah orang dong yang legendaris. Senjata ajaib yang menghancurkan 35 aliansi Dacia kita. Senjata ajaib apa? Itu jelas pedang iblis jahat. Dikatakan bahwa kemanapun pedang iblis Dongyang menuju, tidak ada yang selamat. Benar, ini bergantung pada penyerapan jiwa dan perebutan roh. Sebuah pedang iblis yang ditampa dengan memurnikan. Bufan, hati-hati. Pedang ini telah menemaniku bertahun-tahun di medan perang. Energi jahatnya di antara pedang iblis Dongyang, tidak ada yang bisa melampauinya. Karena kau adalah iblis pembunuh, kau pantas dicincang menjadi 10.000 keping. Aku tidak peduli pedang macam apa yang kau miliki. Serahkan nyawamu. Bufan, pedang iblis ini telah mengumpulkan ribuan roh pendendam. Bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh tongkat kayumu. Bisa mengatasi. Pemimpin aliansi benar. Kenapa kita tidak? Kita terlebih dulu berdamai dengan Dongyang. Tunggu sampai semua pulih, lalu tuntut hutang darat dari mereka. Kami murid-murid Dacia harus menjadi pahlawan saat hidup dan roh heroik saat mati. Jika kita tidak menghukum penjahat ini hari ini, bagaimana aku bisa menghadap dan menenangkan rekan-rekan murid kita yang telah meninggal? Jangan khawatir. Bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, aku tetap akan satu persatu mengurasmu sampai kering. Bufan, Sepertinya kau tidak lebih dari seorang berandal gegabah yang suka pamer. Kenapa kau tidak menunjukkan keahlian yang sebenarnya? Bufan, kau memiliki kekuatan dewa tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Kau harus sangat berhati-hati. Pemimpin aliansi Si, dia adalah kekasihmu. Hari ini, aku akan tepat di depanmu, menguliti dia hidup-hidup, dan kemudian aku akan datang untukmu. Kau mencari mati. Tidak cepat lepaskan dia. Bufan, Jika kau berlutut sekarang, dan bersujud 3 kali dengan keras kepadaku, dan panggil aku kakek Dongyang, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Kakak Daciamu tidak bisa membesarkan bajingan Dongyang sepertimu. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kali ini kita benar-benar habis. Dasar bocah. Kau benar-benar tahan dipukuli. Bahkan jika anak bernama Shuo itu bereinkarnasi dan bertarung lagi, aku tetap akan membunuhnya. Sama seperti menghancurkan seekor semut dengan mudah. Bufan, apakah kau masih ingat teknik tongkat pemukul anjing yang kuajarkan padamu? Kakak, seorang pria terhormat bahkan tidak bisa mengalahkan seekor anjing. Perilaku macam apa ini menjadi begitu takut? Bodoh kecil, kemarilah. Aku akan mengajarimu teknik tongkat pemukul anjing. Tongkat mengangkat anjing kudisan, mengangkat tubuh anjing dengan kejam. Mengganggu sarang anjing. Mengaduk cakar anjing. Bufan, tangkap ini. Idiot. Kau adalah orang pertama yang bisa menahan pedang iblisku di antara orang-orang Dacia. Dan juga yang terakhir, aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Anjing ganas membalas gigitan. Cepat pukul pantat anjing. Serangan yang bagus. Pukul wajahnya, pukul cakarnya. Menggiring anjing ke gang buntu. Anjing ganas menggigit tenggorokan. Tongkat mengangkat anjing kudisan. Mengganggu sarang anjing. Kekacauan besar telah terjadi. Mengusik kaki anjing.
Tidak ada anjing di bawah langit. Berhenti. Berhenti. Aku tidak akan bertarung lagi, aku menyerah. Aku mengaku kalah. Memohon belas kasihan. Apakah kau pantas? Jiwa-jiwa tak bersalah Dacia yang kau bantai. Ketika mereka memohon belas kasihan padamu, apakah kau mengampuni mereka? Aku tidak mengajarimu bagaimana menjadi orang yang lebih baik, tapi mengambil nyawa anjingmu. Satu lagi pengkhianat aliansi Dacia. Selamatkan orang lain jika memungkinkan. Karena dia sudah mengaku kalah. Kenapa kau harus memaksanya sampai mati? Sato, selamatkan aku. Bufan, aura di sekitar orang ini sangat aneh. Latar belakangnya sepertinya tidak sederhana. Mengying. Wanita yang tidak bisa kumiliki. Tidak ada orang lain yang boleh berpikir untuk memilikinya. Kalian semua mati untukku. Selangkanganku. Sato, cepat bawa aku pergi untuk mengobati lukaku. Aku tidak boleh kehilangan selangkanganku. Mencoba pergi. Hari ini, kalian semua harus meninggalkan nyawa kalian di sini. Cepat, cepat bawa aku pergi dari sini. Gadur, aku datang ke sini dipercayakan oleh seseorang. Satu tujuan adalah untuk menyelamatkannya. Adapun tujuan kedua, untuk membunuhmu. Membunuhku. Kalau begitu kita lihat, apakah kau punya kemampuan? Mereka yang pernah merasakan kemampuanku, semuanya sudah mati. Kau tidak akan Film menjadi was pengecualian. translated and narrated by M Media. Cacinggur. Ilmu sihir jahat Dongyang yang kejam. Tepatnya ini disebut seni kontrol Dongyang. Wawasan yang bagus. Karena kau tahu teknik ini, maka terimalah kematianmu dengan patuh. Serang. Santap mereka hidup-hidup. Bufan, hati-hati. Kau sama sekali tidak boleh terluka oleh mereka. Jika tidak, kau tidak akan menjadi manusia atau hantu. Jangan sakiti mereka. Berdasarkan aturan Jianghu, yang meninggal adalah yang terpenting. Kau binatang buas. Kau bahkan tidak menyisakan mayatnya. Mengying. Pemimpin aliansi Si memang cantik. Tapi dia tidak terlalu patuh. Mengapa tidak mengubahnya menjadi boneka? Tubuh gioknya akan terbaring telanjang mulai sekarang. Untuk kumainkan setiap malam. Jauhkan tangan basuhmu darinya. Tunggu sampai aku melukai bocah ini. Dan menghancurkan aliansi Dacia. Jangankan kau. Semua wanita cantik di seluruh Daciamu akan menjadi mainanku. Kau sedang bermimpi. Jalang ini. Kau mencari mati. Bufan, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Dia terkena telapak pelebur tulangku. Racunnya telah memasuki tubuhnya. Dia tidak akan hidup melewati hari ini. Tidak, dia tidak akan. Kematian mendadak akibat reaksi racun membutuhkan waktu. Aku juga bisa menunjukkan belas kasihan sekarang dan mengirimnya pergi. Jangan. Jika kau rela menanggalkan pakaianmu dan biarkan aku menikmati pemandangannya terlebih dahulu, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kau. Sepertinya, dia hanyalah orang asing bagimu. Kau tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Mengying, jangan. Mengying. Bufan. Aku mohon padamu. Aku bersedia melakukan apapun yang kau minta. Asalkan kau bersedia menyelamatkannya. Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Apakah yang baru kukatakan kurang jelas?
Aku bilang tanggalkan pakaianmu. Bukan bersujud. Karena kau begitu rela bersujud. Kalau begitu bersujudlah 100 kali. Pemimpin aliansi Dacia. Mengemis belas kasihan seperti ini. Apa bedanya kau dengan seekor anjing? Aku sudah melakukan semua yang kau minta. Kau harus menyelamatkannya sekarang bukan? Aku hanya bilang aku akan mempertimbangkannya. Sekarang aku sudah selesai mempertimbangkan. Saat memotong rumput akarnya harus dicabut. Kau... Bufan. Ini semua salahku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Mengying. Aku gagal melindungimu. Apakah kamu takut mati? Tidak. Membela bangsa melawan musuh yang kuat. Aku tidak menyesal, meskipun aku mati. Terlebih lagi, bisa mati di sampingmu. Aku tidak menyesal dalam hidup ini. Bagus. Hari ini kau dan aku tidak bisa memenangkan pertarungan sampai mati ini. Mari kita pergi bersama ke Yellow Springs dan menjadi suami dan istri lagi di masa depan. Semangat bela diri Dacia kita. Semangat bela diri Dacia kita. Semoga arwah para pahlawan tetap abadi. Semoga roh-roh heroik tetap abadi. Semoga jiwa yang mulia bertahan selamanya. Semoga semangat mulia bertahan selamanya. Begitu banyak omong kosong. Sungguh menjengkelkan. Aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang juga. Menarik. Sampai bisa menyelamatkan seseorang dari tanganku. Pemimpin aliansi Sisi. Kamu sudah bangun. Nenek ya? Kau. Bufan. Bagaimana keadaannya? Nyawanya untuk sementara aman. Tapi Satoru dan orang Dongyang itu terus mengejar kita tanpa henti. Jika kita ingin perlahan merawatnya hingga pulih, aku khawatir itu tidak mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nenek ya, kau pasti punya solusi kan? Ada satu solusi, tapi aku ingin tahu apakah pemimpin aliansi Sisi bersedia menerimanya. Aku bersedia, benar-benar bersedia. Asalkan aku bisa menyelamatkannya. Aku bersedia melakukan apa saja. Jangan bergerak. Ini adalah mandi obat yang nenek ya. Siapkan khusus untuk kita. Dikombinasikan dengan teknik kultivasi penyembuhan. Ini dapat memungkinkan kita berdua pulih dengan cepat. Kita sangat berutang pada nenek ya kali ini. Jika tidak, Mengying, kau telah menyelamatkan hidupku lagi. Karena kita sudah diam-diam berjanji satu sama lain. Takdir kita saling terkait. Mengatakan hal itu lagi membuat kita terasa semakin asing. Selain itu, kau telah menyelamatkanku lebih dari sekali. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Mengying, kenapa kita tidak meresmikan pertunangan kita sekarang? Suamiku, aturlah semuanya. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Aku Shuo Bufan bersumpah kepada langit bahwa aku bersedia bersama si Mengying untuk berjalan bergandengan sepanjang hidup. Terlepas dari kesulitan, aku tidak akan pernah pergi atau meninggalkannya. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku selamanya jatuh ke neraka Avicii. Aku si Mengying bersumpah kepada langit bahwa aku bersedia berbagi suka dan duka dengan Shuo Bufan untuk melakukan kultivasi ganda dan bersama-sama mencapai Dao Agung. Mengying, apakah kamu benar-benar siap untuk mempercayakan semua yang kamu miliki sepenuhnya kepadaku? Ya. Segalanya jelas rusak, dan sisa racun di tubuhku telah dibersihkan. Mengapa teluhikiku begitu kacau? Aku tidak bisa mengedarkannya sama sekali. Bufan, apakah kamu baik-baik saja? Senior.
Terima kasih Nenek ya senior telah menyelamatkan. Terima kasih senior. Meridian jantungmu telah disegel selama bertahun-tahun. Untuk membukanya kembali, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha manusia. Mohon senior bimbing aku. Surga misterius alam bawah terbuka. Lampu hati menerangi tanpa batas. Serap asensi bintang-bintang. Kumpulkan vitalitas matahari dan bulan. Lautan Ki mengaduk ombak awan. Rumah ilahi memancarkan mata air spiritual. Niat menjelajahi alam kekosongan agung. Tubuh berubah menjadi bentuk naga dan phoenix. Yin dan yang selaras dan menyatu. Siklus 5 elemen menjadi jelas. Apertur misterius terbuka. Memungkinkan berkelana bebas di langit dan bumi. Elisir emas 9 putaran terbentuk. Dan keterampilan ilahi secara alami mencapai kesempurnaan. Nenek ya senior. Mengapa dia terlihat sangat tertekan? Tidak akan terjadi hal buruk kan? Saat surga hendak memberi seseorang tanggung jawab besar. Ia harus terlebih dahulu menguji keteguhannya. Dan menegangkan otot dan tulangnya. Bahkan seorang jenius sekalipun tetap membutuhkan usaha. Jika dia melewati ini, jalan di depan akan mulus. Kamu bukan nenek ya? Sebenarnya siapa kamu? Daripada mengkhawatirkan asal-usulku, kamu harus memikirkan situasimu sendiri. Sekarang identitasmu sebagai keturunan spiritual tulang surgawi telah terungkap. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang berkomplot melawanku? Aku mohon bimbingan dari senior. Jika kamu ingin menjadi pohon yang besar, jangan bersaing dengan rumput. Seorang jenderal memiliki pedang, tetapi tidak menggunakannya untuk memukul lalat. Bahkan jika musuh memiliki ribuan pasukan dan kuda, mengambil kepala jenderal komando adalah satu-satunya cara untuk menghentikan perang. Tapi tulang surgawi hanya bisa memberimu kekuatan ilahi. Hanya dengan memakainya dengan benar kamu bisa mencapai kebesaran. Strategi saat ini adalah agar kamu menerobos dengan cepat dan mencapai alam Grandmaster. Hanya dengan begitu kamu bisa melindungi dirimu sendiri dan memastikan keselamatan orang-orang di sekitarmu. Ibu. Ibu. Apa yang harus datang telah datang. Itu hanya lebih cepat dari yang aku perkirakan. Kamu hanya perlu fokus mengalirkan energimu. Aku akan menjagamu. Raih alam Grandmaster secepat mungkin. Ingat, saat berkultivasi fokuskan pikiran dan tenangkan Ki. Jangan terganggu. Jika tidak semua usahamu akan sia-sia. Dan kamu akan menderita penyimpangan Ki. Dupa ini dapat membantunya memusatkan pikiran dan mengalirkan Ki-nya. Sebelum dupa habis terbakar, sama sekali tidak ada yang boleh mengganggunya. Atau semua usaha akan sia-sia. Nenek ya senior mohon, jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, aku pasti akan melindunginya dengan nyawaku. Karena ini adalah pertarungan sampai mati di antara kita. Mengapa kamu tidak mau menunjukkan wajah aslimu? Nenek ya, ternyata kau bersembunyi lebih dalam daripada aku. Bagaimana kalau begini? Mengingat bahwa kita telah bekerja sama selama lebih dari 1 dekade. Jika Anda menyerahkan Shuo Bufan, aku mungkin akan mempertimbangkan membiarkan Tuan Dongyang. Aku akan mengampuni nyawamu. Anjing Dongyang. Meskipun sudah pasti hina, menjadi anjing bagi seekor anjing, kamu lebih buruk dari babi dan anjing. Anjing King Yun. The film was Serang. translated King Yun. and Bunuh wanita narrated tua by itu M untukku. Media. Mengapa kamu tahu seni bela diri keluarga Zhou kami? Barusan dia memanggilmu King Yun. Katakan, sebenarnya siapa kamu? Ada yang tidak beres. Dia telah dikendalikan oleh teknik boneka, menyembunyikan identitasmu. Aku ingin melihat siapa kamu. King Yun. Benar-benar kamu.
Kamu masih hidup. Kalian semua. Apa yang kalian lakukan padanya? Ini adalah hadiah besar yang dipercayakan Tuan Dongyang kepadaku untuk kuberikan padamu. Apakah kau terkejut? Apakah ini tidak terduga? Kalian orang-orang jahat. Aku membenci. Pewaris tulang surgawi jatuh ke keluarga Zhou. Apakah itu menjadikannya milikmu milik keluarga Zhou? Itu karena kau sendiri tidak berguna. Jika kau mengambil tulang akar anak itu dan berlatih sendiri, mengapa kau harus dimusnahkan? Sekarang, Tuan Dongyang telah tiba secara pribadi. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan anak itu. Jika tidak, kau mencari kematianmu sendiri. Bahkan harimau yang ganas pun tidak memakan anaknya. Kalian berkolusi dengan Dongyang, menghancurkan Dacia kita. Kalian pasti akan menderita hukuman ilahi. Hari ini aku akan bertindak atas nama surga dan mengambil nyawa anjingmu. Anjing King Yun cepat. Cepat robek mulutnya. Apakah sesuatu terjadi pada senior nenek ya? Tidak, aku harus pergi membantunya. Bu Fan, tenangkan pikir, Ain Emu. Jangan lupakan pesan nenek ya senior. Untukmu, hanya ketika tugas besar selesai, kamu bisa menyelamatkannya, menyelamatkanmu dan aku, dan menyelamatkan orang-orang biasa. Kamu sama sekali tidak boleh menyerah di tengah jalan. Aku telah menyanyiakan separuh hidupku. Ini sepenuhnya berkat kamu dan senior nenek ya, mendukung dan membimbingku, sehingga aku bisa terlahir kembali. Menyelamatkan orang-orang biasa adalah keinginanku. Tetapi pada akhirnya siapa makhluk hidup itu? Saat ini kamu dan senior nenek ya, adalah orang-orang biasa itu. Jika aku tidak menyelamatkanmu, bahkan seni bela diri yang paling kuat sekalipun, apa gunanya? Apalagi, kurasa dia adalah... Bu Fan, jangan gegabah. Jika kamu ingin menjadi pohon yang besar, jangan berdebat dengan rumput. Seorang jenderal memiliki pedang, tetapi tidak menggunakannya untuk memukul lalat. Tidak, King Yun. Itu putra kita. Cepat, jangan biarkan orang itu kabur. Cepat kejar dia. Lari, kenapa kau tidak lari sekarang? Keturunan spiritual tulang surgawi hanyalah alat yang disempurnakan oleh Tuan Dongyang itu saja. Lebih buruk daripada anjing. Pemimpin aliansi. Kenapa harus kau wanita jelaka? Kamu mengkhianati sekte Anda dan menjual Dacia. Aliansi Dacia menghasilkan pengkhianat sepertimu. Benar-benar sangat tercela. Hari ini, aku akan membersihkan barisan dan membunuhmu antek ini. Aku membenci. Tuan Dongyang berkata, mereka yang memahami zaman adalah pahlawan. Setelah Tuan Tu Yuan mendapatkan keturunan spiritual tulang surgawi, seluruh Dacia semuanya akan menjadi milik Dongyang. Tentu saja, itu termasuk dirimu. Jika kamu lemah, berlatihlah lebih banyak. Aku beritahu kamu tidak punya kesempatan. Aku akan membunuhmu hari ini. Tangkap wanita celaka ini. Tuan akan memberimu hadiah besar. Ibu. Mengying. Tunggu aku. Kamu harus menungguku. Aku sudah lama menahanmu. Melihat tingkah arogan MU yang biasa membuatku muak. Kau tunggu saja aku. Setelah para tuan selesai menikmatinya, aku akan menunjukkan kekuatanku lagi padamu. Anjing King Yun. Serahkan dia kepada Tuan Tu Yuan. Nanti cari beberapa orang. Dan ikuti aku untuk mencari si bodoh itu. The film was translated and narrated by M Media. Si idiot itu. Kenapa kau tidak keluar dan menghadapi kematian? Sepertinya, dia berhasil kabur lagi. Ini semua salah wanita jalang itu. Ketika aku kembali, aku pasti akan menghabisinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan?
Yang bisa kau katakan, hanyalah 4 karakter itu. Dupa baru saja padam. Dia pasti belum lari jauh. Kejar cepat. Siapa? Siapa itu? Kemarilah. Dan hadapi aku. Jika kau punya nyali lawan aku 1 lawan 1, aku beritahu kau, aku bekerja untuk orang-orang Dongyang. Coba saja. Pengkhianat dan tidak beriman, berkolaborasi dengan orang luar. Sudahkah kamu memutuskan bagaimana kamu ingin mati? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pum di kepalaku hari ini, Tuan Tufi Yuan tidak akan mengampunimu. Bahkan saat memukul anjing kau harus melihat tuannya. Diam. Di mana Meng Ying? Aku tidak tahu. Aku belum melihatnya. Selanjutnya aku pasti akan membuatmu menderita kehancuran total. Membuatmu sama seperti tuan anjing. Menjadi orang cacat. Tidak. Jangan biarkan keluarga Wu kita tidak punya penerus. Akan ku beritahu. Kepala aliansi ada di tempat Tuan Tufi Yuan. Tidak. Di tempat bajingan Tufi Yuan itu. Bagus. Kamu boleh pergi sekarang. Semiol, kemarilah. Aku akan mengobati lukamu. Fener, jangan khawatirkan aku. Menyelamatkan Meng Ying lebih penting. Apa yang kamu panggil padaku? Semiol, kamu sangat mirip dengan kerabat dekatku. Ruang di antara alismu menyerupai miliknya. Aksenmu menyerupai miliknya. Dan bahkan sosokmu sangat mirip. Dia pernah mengajariku cara membaca. Cara berlatih seni bela diri. Dan mengajariku prinsip-prinsip kehidupan. Apakah kamu benar-benar dia? Anakku, musuh besar ada di hadapan kita. Ibumu tidak ingin menjadi bebanmu. Tunggu sampai kau berhasil membunuh musuhmu. Barulah tidak terlambat bagi ibumu untuk mengakui dirimu. Orang Dacia. Ada ribuan jumlahnya. Banyak orang terlihat mirip. Pahlawan muda. Mengurus masalah mendesak adalah yang utama. Pemimpin aliansi Si telah ditangkap. Dan nasibnya tidak diketahui. Kau harus pergi menyelamatkannya terlebih dahulu. Sekarang aku telah menguasai keterampilanku sepenuhnya. Aku pasti akan membawa Meng Ying kembali dengan selamat. Pergilah. Fener. Orang Dongyang sepenuhnya mengandalkan taktik jahat dan kejam. Tufi Yuan pasti bertindak di bawah perintah seseorang. Kau harus memastikan keselamatanmu. Keberhasilan dalam upaya ini bergantung padaku. Biarkan aku keluar. Donasi. Hari ini hanya ada kau dan aku. Kenapa kita tidak? Kamu sudah menjadi orang cacat. Dan kamu masih berlagak kuat meski cacat di sini. Kau wanita kejam. Kau menolak tawaran baik-baik. Kau akan menanggung akibatnya. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kerajinan tradisional Dongyang. Renyahlah. Seseorang yang telah dikebiri. Di Dacia. Tidak hanya bagian bawah tubuhmu yang akan dipotong. Kepala jendutmu juga akan dipenggal. Mereka yang menyinggung Dacia akan dieksekusi oleh semua. Apakah kau juga menerima undangan pahlawan dan datang ke aliansi Yamato kami untuk memberikan hadiah dan menghadiri perjamuan? Menyajikan hadiah. Ini. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Bajingan, beraninya kau membunuh anjing kami. Tidakkah kau melihat siapa tuannya? Anjing-anjing Dongyang dan anjing dari anjing Dongyang. Secara alami diburu oleh semua orang di Dacia. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Dacia kalian akan segera menjadi negara bawahan Dongyang kami. Kalian semua dari Dacia pada akhirnya akan menjadi anjing-anjing kami Dongyang. Ini gawat. Seseorang telah menerobos masuk. Tufi Yuan. Keluar sini dan hadapi kematianmu. Bajingan. Meng Ying. Bufan. Kau terlambat 1 langkah. Aku sudah mencoba wanitamu. Dia sangat mulus. Hari ini tepat di depanmu. Aku akan membunuhnya. Bufan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Meng Ying, aku percaya padamu. Orang ini bahkan tidak punya nyali lagi.
Dia adalah orang cacat yang tidak berguna. Dia bisa melupakan menyentuh wanita lagi di kehidupan ini. Wanita, biar ku bantu kau mengingat betapa nakalnya dirimu barusan. Bajingan Dongyang itu. Lepaskan dia segera. Aku bisa menjamin untuk meninggalkan mayatmu utuh. Kau belum memahami situasinya dengan jelas. Wanitamu ada di tanganku. Hak apa yang kau miliki untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan? Masih mencoba bergerak. Apakah bahasa dasiaku diucapkan begitu buruk sehingga kau tidak bisa mengerti? Mengying. Kau tentu bisa mencoba. Apakah pisaumu lebih cepat atau tanganku yang lebih cepat? Tu Fei Yuan. Kamu mencari kematian. Tolong jangan bunuh aku. Tokoh yang kuat di belakangku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Siapapun yang menyentuh sisik terbalikku akan dieksekusi. Katakan padaku siapa orang di belakangmu. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat hari ini. Bermimpilah. Bicaralah dengan cepat. Dia adalah kakak laki-lakiku. Tu Fei Yuantaro. Hari ini aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Anggap ini sebagai pengumpulan bunga. Di hari lain aku akan mengambil nyawa saudaramu. Mengirim kalian berdua bersaudara untuk bersatu kembali di neraka. Tolong. Jangan bunuh aku. Aku punya banyak uang, aku bisa memberikannya semua padamu. Ini 30.000 tael dan 10 sertifikat tanah. Semuanya adalah properti di dalam jalan lingkar ketiga Dacia. Mereka benar-benar berharga. Orang Dacia memang semuanya terobsesi dengan kekayaan. Menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Aku punya jalan keluar sekarang. Bufan kamu. Apakah kamu pikir ruang bisa menghapus semua kejahatan yang telah kamu lakukan di Dacia? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, itu tidak akan memuaskan hati nuraniku. The film was Itu tidak akan translated meredakan and kemarahan publik, narrated dan by itu M tidak akan Media. menghibur jiwa-jiwa yang telah pergi, karena kejahatanmu mencapai langit. Bajingan. Hari ini aku akan membuatmu mati mengerti mengapa. Kamu menginjak-injak tanah Dacia dengan kavaleri besimu. Mencabik-cabik nyawa tak berdosa dengan senjata dan meriam. Tanganmu berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit wanita dan anak-anak Dacia. Perbuatan jahat yang telah kamu lakukan tidak dapat dibayar bahkan di neraka. Nama kalian harus selama-lamanya dipakukan ke pilar rasa malu menjadi sasaran cemoohan publik. Hari ini aku membunuhmu. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan. Untuk tangisan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya itu. Untuk ratapan dari tanah ini yang kamu injak-injak. Dengan semua kejahatan yang terkumpul ini, kematianmu tidak perlu disesali. Lahir sebagai manusia, namun tidak tahu kebaikan, malah mempraktikkan segala macam kejahatan. Dosa-dosamu mencapai langit. Hari ini aku menjatuhkan hukuman neraka kepadamu. Hentikan. Tuan Sato, selamatkan aku. Kamu datang tepat waktu. Hari ini kalian berdua harus mati. Terakhir kali kau melarikan diri. Aku hanya menyalahkan kecerobohanku. Kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Cukup omong kosong. Anak ini, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Potensi keturunan spiritual tulang surgawi sungguh menakutkan. Jika aku memurnikannya. Tuan Sato, bunuh dia untukku. Bagaimana dia memperlakukanku? Kau perlakukan dia dengan cara yang sama. Tuan Sato. Tuan Sato. Kau berisik. Meridianmu benar-benar terputus. Kau sudah menjadi cacat. Menyerapmu terhitung memanfaatkan limbah. Pergilah dengan damai. Aku pasti akan membakar lebih banyak untukmu. Efigi kertas gadis bunga. Mendengarkan aksanmu. Kita seharusnya berasal dari kampung yang sama. Mengapa kamu bertindak sebagai anjing pelari untuk orang Dongyang, membantu kejahatan, dan menyakiti orang-orangmu sendiri? Kau juga melihat. Aku baru saja memurnikannya. Jangan bicara padaku tentang kebenaran nasional. Aku hanyalah seorang seniman bela diri. Gerakan dan gaya ini. Bagaimana bisa begitu mirip?
Sebenarnya siapa kamu? Di mana kamu diam-diam mempelajari bela diri keluarga Shuo? Belajar secara diam-diam. Ketika aku berlatih seni bela diri keluarga Shuo, kau bahkan belum keluar dari rahim ibumu. Ayahku pernah berkata bahwa dia punya kakak laki-laki yang pergi dari rumah bertahun-tahun lalu. Mungkinkah kamu Shuo Rui? Sungguh nama yang kuno. Aku dulunya adalah Shuo Rui. Tetapi yang berdiri di hadapanmu hari ini adalah Sato Rui. Sato Rui macam apa? Nama keluarga adalah akar leluhur bagi keturunan Dacia. Kamu benar-benar rela merendahkan diri. Bahkan mengubah nama keluargamu untuk mengikuti anjing Dongyang itu. Hari ini aku akan membersihkan keluarga Shuo dari aibmu. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Itu benar-benar luar biasa. Telah tiba orang lain yang mengetahui seni bela diri keluarga Shuo. Nenek tua, sebenarnya kau ini siapa? Zhuo Rui, tebaklah. Siapa aku? Aku telah menyembunyikan nama dan identitasmu hingga hari ini. Semua demi suatu hari nanti membunuhmu untuk balas dendam. Bukankah aku sudah menusukmu sampai mati? Bagaimana kau masih hidup? Ibu anakmu gagal mengenali ibuku sendiri. Anakmu malu di hadapanmu, Ibu. Anakku, cepat bangun. Tahun-tahun belakangan ini, aku diam-diam menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan keluarga Zhou. Sekarang kebenaran telah terungkap. Selama balas dendam besar ini terlaksana, aku akan berbuat benar kepada ayahmu dan para leluhur keluarga Zhou. Pengkhianat jahat Zhuo Rui, kau mengkhianati tuan dan leluhurmu, menyakiti kerabatmu sendiri. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Merekalah yang bersalah. Jelas aku adalah putra tertua keluarga Shuo. Orang tua busuk itu malah menyerahkan posisi patriark kepada adik kedua. Mengapa? Hanya karena dia, Shuo Qingyun, memiliki nasib baik. Karena dia memiliki putra dengan keturunan spiritual tulang surgawi. Aku menolak menerima ini. Hanya untuk posisi kepala keluarga Shuo, kamu bisa mengundang serigala ke dalam rumah, menyebabkan keluarga Shuo musnah. Kamu sama sekali bukan manusia. Jelas merekalah yang telah menyalahiku. Mereka pantas mati. Mereka mencuri apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku masih ingat sampai hari ini tatapan mata kedua orang tua celaka itu ketika mereka mengetahui bahwa orang yang akan membunuh mereka adalah putra mereka sendiri. Mereka langsung menjatuhkan pedang mereka dan menawarkan leher mereka untuk disembelih. Apakah kau tahu mengapa? Karena mereka pantas mati. Dasar binatang tak berperasaan yang telah kehilangan semua hati nurani. Hari ini aku akan membersihkan keluarga Shuo dari aibmu. Merekalah yang menyalahiku lebih dulu. Akulah yang seharusnya membersihkan aib keluarga Shuo. Hari ini, aku akan mengirim kalian berdua ke bawah untuk bersatu kembali dengan anggota klan lainnya. Zhuo Rui, mengkhianati Dacia, melayani Dongyang sebagai antek, ini adalah ketidaksetiaan, meninggalkan nama keluarga leluhurmu, melanggar ajaran keluarga Shuo. The Ini film was tidak berbakti. translated Hari and ini, narrated aku by untuk M keluarga Shuo Media. dan untuk Dacia akan membunuhmu pengkhianat yang tidak setia ini, tidak adil, tidak manusiawi, dan tidak berbakti. Hari ini aku akan mengirimmu ke Yellow Springs, sehingga kamu dapat menebus dosa-dosamu kepada leluhur keluarga Shuo. Sekelompok orang bodoh. Apakah kau tahu mengapa aku ingin mengganti nama dan margaku? Apakah kau tahu mengapa aku pergi belajar di Dongyang? Teknik penguras sumsum Dongyang. Kau binatang. Apa yang kau coba lakukan? Hentikan. Mengapa terburu-buru, wanita tua? Aku telah menguras energi spiritual tulang langit putramu. Sekarang aku akan datang dan menguras milikmu. Saat itu seluruh dunia, hanya aku sendiri yang akan menjadi yang tertinggi. Bajingan, hanya mampu melakukan seni jahat ini. Sejak dulu kejahatan tak pernah mengalahkan kebenaran. Kamu tidak akan berhasil. Bagaimana jika itu benar?
Bagaimana jika itu jahat? Sejak zaman dahulu, sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Hanya berdasarkan dirimu seorang keturunan spiritual tulang surgawi. Bukankah kau masih menjadi lawan yang kalah di bawah tanganku? Karena kita adalah paman dan keponakan, aku akan memberimu kematian yang cepat. Ibu. Ibu. Bibi. Bibi. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Ibu. Ibu. Bagaimana keadaanmu? Maafkan aku, Ibu. Aku gagal melindungimu. Ibu, bertahanlah. Aku akan segera mengalirkan energi untuk menyembuhkan lukamu. Vener. Dalang tersembunyi belum tersingkirkan. Jangan sia-siakan energimu. Aku tidak ingin balas dendam lagi. Aku hanya ingin kamu hidup. Aku adalah The seorang film yatim was piatu selama translated 18 tahun. and narrated Dan baru by saja M menemukan Media. ibuku. Aku hanya ingin kamu hidup. Aku belum memenuhi kewajiban baktiku kepadamu, Ibu. Ibu, selama bertahun-tahun ini, aku telah layak bagi Dacia. Aku telah layak bagi keluarga Shaw. Tapi satu-satunya hal adalah, aku telah mengecewakanmu. Dulu ibu menyegel kesadaranmu. Demi menyelamatkan hidupmu. Menyebabkanmu menderita penghinaan tanpa akhir. Ibu minta maaf padamu. Ibu melahirkanmu. Namun ibu tidak bisa membesarkanmu. Tolong jangan katakan apa-apa lagi. Ini salahku. Aku akan mengalirkan energi untukmu sekarang. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Menging. Bibi. Aku berutang banyak padamu selama bertahun-tahun ini, karena telah merawat Vener untukku. Terima kasih. Aku telah melalui ini. Aku bisa melihat kasih sayang yang kau miliki untuknya di matamu. Anak bodoh ini. Tidak sabaran. Dan ceroboh. Di masa depan, aku harus mempercayakanmu. Untuk menjaganya dengan baik. Bibi, mohon jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Aku tidak menyesal dalam hidup ini. Ada satu hal. Sebenarnya ayahmu. Ibu. Ibu, apa yang kamu katakan? Ibu. 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 18 tahun yang lalu. Aku benar-benar tak berdaya. Kaulah yang menyelamatkanku. 18 tahun kemudian. 18 tahun kemudian aku terbangun. Keturunan spiritual tulang surgawi. Namun aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak kompeten. Aku anak durhaka. Aku pantas mati. Bufan. Aku tahu kamu sangat menderita, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengasihani diri sendiri dan putus asa. Jika Bibi masih di sini, dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku mungkin belum memberitahumu tentang latar belakangku. Dahulu, aku memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Ayahku mengabdi pada negara dan rakyat. Setia dan benar. Ibuku membantu suaminya dan membesarkan anak-anaknya. Berbudi luhur dan lembut. Tapi suatu hari, aku menyaksikan sendiri. Seluruh keluargaku dibunuh. Dan agar aku bisa bertahan hidup, aku juga kehilangan akal sehatku. Sisi baik dari kemalangan ini adalah, kau menerimaku. Mungkinkah kesulitan yang telah aku alami masih belum cukup? Langit, mengapa kau harus membuatku kehilangan ibuku 2 kali? Apakah ini hanya karena aku keturunan spiritual tulang surgawi? Bufan, kamu masih memiliki aku? Aku akan selalu berada di sisimu. Mengying, kumohon kau harus menjaga dirimu baik-baik. Tunggu kepulanganku. Bufan, kamu mau kemana? Aku akan membunuh Satorui. Aku harus melenyapkan semua anjing-anjing pencuri Dongyang.
untuk menenangkan arwah ibuku di surga. Apakah kamu sudah melupakan sumpah kita? Bagaimana kamu bisa membalas dendam tanpa aku? Sekarang di mana-mana di Dacia adalah antek-antek Dongyang. Terlebih lagi lukamu belum sembuh. Aku tidak ingin kau berada dalam bahaya. Selain itu, ini juga masalah yang menyangkut keluarga Suo kita. Aku sedang membersihkan rumah untuk keluarga Suo. Sekarang para pencuri anjing Dongyang merebut wilayah dan menaklukkan kota-kota di Dacia kita. Rakyat jelata terlantar dan mengembara. Semakin banyak orang meninggal setiap hari. Ada keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Hidup dalam kesengsaraan yang mengerikan. Ini bukan lagi hanya perseteruan keluarga pribadimu. Ini adalah kebencian dari bangsa yang ditaklukkan. Aku ingin bergabung denganmu mengusir orang Dongyang. Tempat ini adalah tempat aku tinggal selama masa kecilku. Ketika aku tidak bisa tidur saat masih kecil, ibuku akan menggunakan ini untuk menenangkanku. Bufan, Mengingat aku baik-baik saja. Ini juga diukirkan untukku oleh ayahku. ini adalah pedang legendaris yang dapat menahan 10.000 senjata, mampu membelah gunung dan lautan. Pedang jurang naga 7 bintang penakluk iblis dan penghancur kejahatan. Bukankah itu menghilang? Bagaimana bisa muncul di sini? Itu semua adalah milik keluarga Suo, cara menipu orang luar. Kenyataannya, itu selalu tergeletak di dalam kotak rusak ini. Aku akan menggunakan pedang ini untuk membuat para pengkhianat dan orang-orang Dongyang itu membayar hutang darah mereka. Mengapa kamu datang? Kami dengar pemimpin aliansi dan pahlawan muda Shuo akan secara pribadi mengeksekusi orang-orang Dongyang sebagai seniman bela diri Dacia. Bagaimana kita bisa berdiam diri saja? Tepat sekali, kakak laki-laki saya juga dirugikan oleh orang-orang Dongyang itu. Dunia seni bela diri Dacia berkembang bersama dan menderita bersama. Kami sama sekali tidak akan menjadi orang-orang yang mundur seperti pengecut saat bertempur. Li Yuan dari sekolah Shaolin bersedia menawarkan tinju arhat penakluk harimau untuk membantu pahlawan muda Shuo mengusir para pencuri dan menyerang Dongyang. Sekolah Hudang saya menawarkan manual rahasia tinju Taichi untuk membantu pahlawan muda Shuo mengusir pencuri dan melawan Dongyang. Kami juga bersedia menawarkan manual rahasia kami. Dengan semua senior yang hadir, tidak peduli seberapa sombongnya orang-orang Dongyang itu, Dacia kita tidak akan binasa. Pemimpin aliansi Daciaku bersedia menawarkan posisi pemimpin aliansi dan teknik tinju keluarga Si. Ikuti pemimpin aliansi, tidak ada penyesalan bahkan sampai mati. Usir para pencuri anjing dan serang Dongyang. Ikuti pemimpin aliansi. Ikuti pemimpin aliansi tanpa penyesalan bahkan sampai mati. Tidak ada penyesalan bahkan sampai mati. Usir para pencuri anjing dan serang Dongyang. Usir para pencuri anjing dan serang Dongyang. Bagus, sampaikan perintah pemimpin aliansiku. Dunia seni bela diri Dacia kita dan Dongyang tidak dapat didamaikan. Kami menyatakan perang terhadap Dongyang. Tuanku, Anda sangat nakal. Tuanku, Anda menyakiti saya. Milikku, ini milikku. Kau makhluk tak berguna. Hari ini aku harus memberimu hadiah yang pantas. Pada bulan ketiga tahun itu, Yamato membawa kekacauan ke Dacia, membantai makhluk hidup, kejam dan tidak manusiawi. Sekarang aku Shuo, memimpin 36 pemimpin aliansi Dacia, bersama-sama maju untuk menghukum para pencuri, bersatu dalam hati dan kekuatan. Kami tidak akan kembali sampai menang atau mati. Untuk si pencuri anjing dibuka secara pribadi. Ketika surat ini tiba, hidupmu berakhir. Bajingan. Dacia adalah negeri kepatutan dan kebenaran. Tidak sopan jika tidak membalas. Kebetulan aku juga punya hadiah yang ingin kuberikan kepada orang yang bernama Shuo itu. Tuan Tufi Yuan, lihatlah cepat. Orang-orang Dacia menyambut kedatangan Anda. Bodoh.
Ini di Dacia. Digunakan untuk berkabung atas orang mati. Benar sekali. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku Shuo Bufan, pemimpin aliansi Dacia. Mewakili seluruh dunia seni bela diri Dacia, mengantarmu orang Dongyang ini menuju ajalmu. Anda adalah keturunan spiritual tulang surgawi, Shuo Bufan. Apakah kau pantas menyebut nama kakek? Pahlawan Shuo masih muda dan bersemangat. Cukup normal untuk memiliki sedikit emosi. Tahukah Anda betapa kerasnya saya mencari Anda? Selama 18 tahun penuh, apakah semua seniman bela diri Dacia sudah punah? Hanya dengan sejumlah kecil orang ini, Anda berani mengeluarkan deklarasi perang kepada Tuan Tu Fiyuan. Dengarkan baik-baik kalian semua. Saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan untuk menyerah. Jika Anda bersedia untuk menyerahkan akar spiritual Anda dengan patuh, saya mungkin akan mempertimbangkan menerima Anda sebagai pelayan. Dacia akan segera dihancurkan. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menjadi anjing. Hanya negara kecil yang tidak berarti berani mendambakan tanah yang diberkati Daciaku. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian itu? Sungguh sangat tidak sopan. Tapi saya yakin, di bawah bimbingan Dongyang saya, Anda semua akan menjadi warga negara yang sangat baik. Saya membenci Anda anjing Dongyang. Menurut Anda berapa hari lagi Anda harus hidup? Orang Dacia tidak akan pernah menjadi budak. Bunuh semua orang Dongyang. Sejarah Dacia luas dan perkasa. Kami tak pernah menganggap orang sepertimu, orang barbar Dongyang layak untuk diperhatikan. Jika kau tidak memprovokasiku, aku akan meninggalkanmu jalan untuk bertahan hidup. Jika kau berani menyerbuku, aku pasti akan membuat seluruh Dongyang menjadi bumi hangus. Sepertinya Anda mencari mati. Kalau begitu saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi sebelum itu, saya punya hadiah besar untuk Anda. Ibu. Bibi, Bagaimana? Apakah Anda puas dengan hadiah dari saya ini? Ibumu. Ketika saya menggali dia keluar dari kuburan, butuh banyak usaha dari saya. Kau orang yang benar-benar tidak berperasaan. Aku Shuo Bufan bersumpah di sini dan sekarang. Jika aku tidak mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping hari ini, aku akan hidup sia-sia sebagai seorang anak. Jangan terburu-buru. Bukankah kalian semua orang Dacia punya pepatah? Hal baik datang berpasangan bukan? Saya belum selesai memberikan semua hadiah saya. Cepat lihat siapa dia. Apakah aku salah lihat? Apakah ini Master Shuo? Pahlawan Agung Shuo yang pernah menguasai dunia persilatan. Ternyata disiksa hingga menjadi seperti ini oleh Dongyang. Mereka benar-benar tidak manusiawi. Ayah. Apakah itu benar-benar ayah? Kau bahkan tidak mengenali ayahmu sendiri. Namun kau berani bertingkah seperti kakekku. Pantas saja. Ayahmu selama 18 tahun ini telah melayani sebagai anjingku di Dongyang. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengurus anak sepertimu? Ayah. Lihat aku. Aku Fan El. Ayah. Aku Fan El. Ayah. Aku tidak tahan dengan adegan melodramatis ini. Namun hari ini, kaulah anak durhaka yang pertama kali menentangku. Apa yang akan kau lakukan? Jika seorang anak tidak diajari itu adalah kesalahan ayah, tentu saja ini untuk mendisiplinkan ayahmu dengan benar atas nama dirimu anak pemberontak ini. Bajingan kau. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Kau ingin membunuhku? Pertama tanyakan pada orang tuamu, apakah mereka setuju? Ayah dan anak saling bunuh benar-benar lucu. Bufan. Ayah ibu. Anakmu ini tidak berbakti. Karena membiarkan kalian menderita penghinaan sebesar ini. Bufan. Paman dan Bibi sekarang dikendalikan. Menyelamatkan diri sendiri adalah yang terpenting saat ini. Perintah terakhir. Bunuh putra kesayanganmu. Shuo Bufan. Ini tidak bisa terus begini. Pemimpin aliansi Shuo terus mundur sedikit demi sedikit. Dia pasti akan menderita kerugian besar. Mohon maafkan saya pemimpin aliansi. Kedua senior, saat ini adalah boneka anjing Dongyang. Mereka bukan lagi orang tuamu. Tapi, mereka tetap orang tua kandungku. Jika aku menyakiti mereka,
Bukankah aku sama saja dengan orang The Dongyang itu? film was translated and narrated by M Media. Ayah, kau mengajarkan Fan Er. Jangan pernah melupakan jati dirimu yang sebenarnya. Aku mengajarimu ilmu bela diri, bukan agar kau keluar dan gemar berkelahi dan kekerasan. Katakan padaku sudah berapa kali ini. Aku tidak melakukannya. Mereka yang membuliku duluan. Aku mengajarimu. Ketika kau diganggu di luar, apa yang harus kau lakukan? Bertahanlah. Apakah kau menahan diri? Tapi, Ingatlah, berlatih ilmu bela diri bukan untuk berkelahi. Jika kau harus berkelahi, lawanlah penjahat besar itu dan para penjajah itu. Ingatlah baik-baik, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Jangan pernah kehilangan jati dirimu yang sebenarnya. ayah aku ingat. Kau adalah Fan Er. Fan Er, ketika kesabaran tidak mungkin tidak perlu menahan diri lebih jauh. Ayah, Rule R. ayah, Rule R, cobalah untuk berpikir jernih. Ini adalah Fan Er kita. Paman dan bibi berbeda darimu. Dia adalah boneka yang terbuat dari mayat. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Mayat maksudmu, Rule R. Wanita, mengapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat dan bunuh mereka semua. ayah, ibu. Fan Er, ayahmu tahu. Kau tidak akan menyentuhku dan ibumu. Nah, ayah minta maaf. Semua yang terjadi hari ini bukanlah niatku dan ibumu. Tolong jangan membenci kami. Ayah, Kau harus kuat. Kau sudah dewasa. Kau adalah pahlawan besar. Ayahmu bangga padamu. Kau harus hidup dengan baik. Lindungi keluargamu dan bela negara. Promosikan dan muliakan teknik pedang keluarga Shuo. Di kehidupan selanjutnya, mari kita lanjutkan ikatan ayah anak kita. tidak. Tidak. Tidak, Ketua Tuai Shuo. Rule R. Saat kita menikah, aku berjanji padamu untuk berbagi kehormatan dan aib bersama, untuk hidup dan mati bersama. Bisa mati bersamamu hari ini. Aku tidak menyesal. Ketua-ketua Tuai Shuo. Ibu. Ayah. Boneka yang dilatih begitu lama, mati begitu saja. Seharusnya aku yang sedih, bukan? Anjing Dongyang penjahat. Apakah kau siap untuk mati? Apakah kau pikir selama bertahun-tahun ini aku habiskan untuk mengumpulkan ilmu bela diri Dacia? Sia-sia saja. Menghunus pedangmu melawanku hanyalah mencari mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku akan membuatmu siang dan malam di depan makam ayah dan ibuku. Menggunakan sisa hidupmu untuk menebus dosa kepada mereka. Nyawa anjingmu tidak mungkin bisa membayar keluarga Shuo dan Dacia atas dosa-dosa yang telah kau lakukan. Aku ingin kau menderita setiap siksaan, menyesali hidup ini, karena menjadi binatang buas.
kepada ayah dan ibuku, dan rakyat Dacia yang dirugikan olehmu. Bersujud sebagai penebusan dosa. Aku hanya berlutut pada Dewa Agung penguasa perang surgawi. Aku tidak akan pernah berlutut di hadapanmu, rakyat jelata rendahan Dacia. Mustahil aku telah menguasai semua ilmu bela diri Dacia dan Dongyang. Kau hanya mengandalkan kekuatan ilahi tulang surgawi. Mustahil bisa mengalahkanku. Maka aku harus membiarkanmu merasakan dengan benar rasa kegagalan. Jangan mendekat. Atau aku akan. Trik apa lagi yang kau punya? Gunakan semuanya. Kau memaksaku. Aku akan membunuh kalian semua. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Semua yang kumiliki adalah milikku. Akulah yang terhebat di bawah langit. The film was Saudara-saudara, translated hari ini and dendam besar narrated keluarga by Zhuoku M Media. terlaksana. Jika kalian memiliki keluhan terhadapnya, selesaikan sekarang. Jika kalian memiliki kebencian, balaslah. Kalian boleh bertindak tanpa batasan. Sisakan satu orang saja hidup-hidup. Ayah. Ibu. Sekarang penjahat itu sudah mati. Dendam besar telah terlaksana. Semoga kalian berdua mengetahui ini di alam baka. Beristirahatlah dengan tenang. Ibu, Menghing dan aku sudah menikah. Tenanglah, aku pasti akan menjalani hidup yang baik bersamanya. Untuk memastikan garis keturunan keluarga Zhuo dan seni bela diri keluarga Zhuo berlanjut, aku harus pergi ke Dongyang untuk membunuh musuh sekarang. Selama bandit dan bajak laut belum sepenuhnya dihilangkan, hatiku tidak bisa tenang sehari pun. Dengan kepergian ini, putramu tidak tahu kapan aku bisa kembali mengunjungi kalian berdua lagi. Aku harap kalian berdua akan melindungi dan memberkati aku, agar putramu dapat segera kembali dengan kemenangan. Saudara-saudara, besok aku akan bergegas ke Dongyang untuk menyerang langsung sarang bandit. Para pencuri anjing Dongyang menyerbu Dacia kita, membunuh rekan-rekan kita. Jika kebencian ini tidak dibalas, kita tidak layak menjadi seniman bela diri. Dalam pertempuran ini, di depan kita adalah musuh. Di belakang kita adalah keluarga kita. Kepala kita mungkin terpenggal, tetapi kota harus ditembus. Jika aku mati dalam pertempuran, bungkus tubuhku dengan kulit kuda dan kirim aku pulang. Jika aku cukup beruntung untuk selamat, mari kita buat perjanjian. Ketika bunga-bunga gunung mekar dengan cerah tahun depan, kita akan minum anggur lezat ini bersama lagi. Berangkat. Suami. Anakku dan aku akan menunggu kepulanganmu. Apa? Aku akan menjadi seorang ayah. Suami. Dalam ekspedisimu ini, aku tidak tahu kapan kamu akan bisa kembali. Kenapa kita tidak memberi nama anak ini dulu? Jika itu laki-laki, The film mari was kita beri nama dia translated Zhuo Yawe. and narrated by M Media. Berharap dia dapat memuliakan kekuatan Dacia kita. Jika itu perempuan, mari kita beri nama dia Zhuo Lanfang. Berharap dia bisa seperti ibunya, berkarakter mulia dan berintegritas. Berangkat.